Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat Isya secara berjamaah. Kemudian insyaallah nanti kita lanjut dengan melaksanakan salah satu amalan yang disunnahkan khusus di bulan Ramadan, yakni salat tarawih. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyelesaikannya, rangkaian-rangkaian dari ibadah tersebut, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala yang sempurna. Orang yang salat tarawih bersama imam secara berjamaah sampai selesai, ini akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang sholat semalam suntuk. Mungkin nanti kita hanyalah melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat, kemudian ditambah dengan witir 3 rakaat. Ya mungkin sekitar setengah jam ya, rata-rata setengah jam biasanya. Cuma 30 menitan, kurang lebihnya segitu. Tapi Allah akan berikan pahala kepada kita sebagaimana orang yang sholat semalam suntuk. Ini kan luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamul lailin," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sholat bersama imam, tentunya secara berjamaah ya, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailin, maka akan ditetapkan baginya seperti orang yang qiyamul lail, jadi orang yang salat semalam suntuk. Ini pahala dari salat tarawih secara berjamaah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perlu kita mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin seluruhnya untuk senantiasa ikhlas di dalam seluruh amalan ibadah kita. Mudah-mudahan dengan keikhlasan ini Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua amalan ibadah kita dan akan memberikan balasan yang sempurna dari semua rangkaian ibadah kita nanti. Tanpa adanya keikhlasan, bagaimana mungkin seseorang itu akan mendapatkan kesempurnaan dalam hal pahala? Sehingga perlu kita ingatkan untuk senantiasa ikhlas karena Allah dalam seluruh amalan saleh yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan berbicara sedikit tentang keutamaan bulan Ramadan yang mungkin sebagian penceramah juga sudah menyampaikan. Tapi tidak mengapa untuk kita ingatkan kembali, untuk kita kuatkan kembali supaya lebih yakin dengannya dan supaya lebih semangat dengannya. Di antara keutamaan bulan Ramadan itu adalah bulan pembebasan dari api neraka. Demikian pula bulan Ramadan juga merupakan bulan pengabulan doa. Hal ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin 'utaqa fi syahri Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayustajabu lahu."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para hamba yang akan dibebaskan dari api neraka setiap hari dan setiap malam dari bulan Ramadan. Ini keutamaan yang pertama yang disebutkan di hadis tersebut. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan pembebasan dari api neraka. Kemudian yang kedua, Rasul bersabda, "Wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayustajabu lahu." Dan sesungguhnya setiap orang muslim itu memiliki doa. Apabila dia berdoa dengannya, maka pasti doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya akan dikabulkan. Ini janji dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua keutamaan sekaligus Rasul sebutkan dalam hadis yang mulia ini terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama tadi adalah bulan pembebasan dari api neraka. Setiap hari dan setiap malam dari bulan Ramadan, Allah akan memilih di antara hamba-hambanya siapa yang pantas untuk dibebaskan dari api neraka. Tentunya orang-orang yang akan mendapatkan pembebasan dari api neraka ini adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satu perintah Allah yang khusus di bulan Ramadan itu adalah perintah untuk berpuasa. Dan status puasa Ramadan itu, puasa Ramadan itu adalah wajib. Wajib itu adalah amalan, kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Ini statusnya ya. Selain wajib, puasa Ramadan juga merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Kalau urutannya, tepatnya itu urutan yang keempat. Sehingga seorang yang mengaku Islam, maka dia wajib untuk menunaikan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antara keutamaannya itu, karena ini puasa wajib ya, ini akan menjadi amalan yang dengannya Allah akan membebaskan dari api neraka. Sebenarnya bukan cuma puasa Ramadan, puasa selain Ramadan pun memiliki keutamaan yang sama. Cuma Ramadan tentunya lebih besar lagi keutamaannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 kharif. Kharif itu adalah musim gugur. Di Madinah itu ada 4 musim. Musim panas, setelah panas kemudian gugur. Setelah gugur nanti ada musim dingin, setelah musim dingin nanti ada musim semi. Jadi musim gugur itu terjadi hanyalah setahun sekali. Jadi maksud hadis Rasul tadi 70 kharifan, 70 kharif itu maksudnya adalah 70 tahun. Allah akan menjauhkan orang yang berpuasa dari api neraka sejauh 70 tahun. Ini baru kalau puasa sehari. Bagaimana kalau kita lakukan puasa itu sebanyak 30 hari? Maka tinggal dikalikan 70 kali 30. Sejauh itulah Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari api neraka, jadi orang-orang yang berpuasa. Ketika dia melaksanakan puasanya itu fi sabilillah, di jalan Allah, ikhlas karena Allah, maka sungguh puasa ini akan menjadi sebab dijauhkannya seseorang dari api neraka dengan sejauh-jauhnya. Hadis yang serupa juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ardh." Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan jadikan antara dia dengan api neraka khandaq. Khandaq itu adalah parit, jurang pemisah yang akan memisahkan antara orang yang berpuasa dengan api neraka.
Yang mana Rasul menggambarkan paritnya ini, jurangnya ini, kama bainas sama'i wal ardh. Luasnya itu sebagaimana luasnya langit dan bumi. Ini luar biasa. Dari keutamaan puasa, dengan puasa maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari api neraka dengan sejauh-jauhnya. Sehingga ini salah satu contoh amalan yang ketika kita melaksanakannya, maka amalan tersebut akan menjadi sebab dijauhkannya kita dari api neraka, dibebaskannya kita dari api neraka. Ini amalan yang khusus di bulan Ramadan itu adalah amalan puasa. Sehingga saya sebutkan terlebih dahulu sebelum amalan-amalan yang lain. Sebenarnya masih banyak yang lainnya, amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan seseorang dari api neraka. Bahkan ada amalan lebih penting daripada puasa, yang dengannya Allah akan membebaskan seseorang dari api neraka. Salah satunya adalah amalan berupa tauhid. Sebelum puasa, ada yang lebih penting daripada puasa. Puasa memang penting dan wajib, tapi ada yang lebih penting daripada puasa, yakni amalan berupa tauhid. Ketika seseorang tauhidnya benar, akidahnya benar, keimanannya benar, keyakinannya benar, maka jaminan Allah akan haramkan orang tersebut dari api neraka. Dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul pernah bertanya kepada Mu'adz, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada Mu'adz suatu pesan penting terkait dengan tauhid ini? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahu Allah 'alan nar." Tidaklah ada seseorang yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi. Jadi bukan cuma ucapan di lisannya, bukan cuma ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dengan lisannya saja, bukan ini saja. Tapi lebih dari itu, sidqan min qalbihi, ucapannya itu benar-benar datang jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Syaratnya ya, bukan cuma ucapan di lisan, tapi benar-benar jujur keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Maka ketika seorang ucapan kalimat syahadatnya itu benar-benar jujur keluar dari lubuk hati yang paling dalam, Rasul katakan illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah pasti haramkan orang tersebut dari api neraka. Ingat ya, di sini syahadatnya itu syahadat yang memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun dan syaratnya. Sehingga ini juga perlu kita bahas karena ini lebih penting daripada puasa. Sehingga kalau melihat urutan rukun Islamnya itu, syahadat di nomor yang keberapa? Nomor pertama. Kalau puasa di nomor yang keempat. Di sini menunjukkan lebih penting yang syahadat karena ini adalah merupakan dasar, ini pondasi sebelum amalan yang lain. Harus benarkan dulu tauhid kita, benarkan dulu syahadat kita. Seorang yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia harus meyakini la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kalimat tauhid ini ada dua rukun yang harus terpenuhi, yang keduanya tidak boleh dipisah. Ini rukun dari kalimat dari syahadatul tauhid ya. Rukun dari syahadatul tauhid, yaitu dua, an-nafyu wal itsbat. Ini enggak boleh dipisah. An-nafyu itu ada pada kalimat la ilaha, al-itsbat ada pada kalimat illallah. Ini dua kalimat enggak boleh dipisah. La ilaha illallah. Ada an-nafyu, ada al-itsbat. Kapan seorang memisahkannya, maka dia belum benar tauhidnya, belum benar akidahnya. Seorang yang menafikan tidak ada sesembahan saja tanpa menetapkan Allah sebagai sembahan, jelas ini ateis, komunis, anti Tuhan. Berarti nggak punya Tuhan, nggak mengakui adanya Tuhan.
Sebaliknya seorang yang meyakini Allah sebagai sesembahan tapi tidak menafikan sesembahan yang lain, ini pun imannya belum benar. Tauhidnya belum benar, akidahnya belum benar. Sebagaimana akidahnya orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu, mereka yakin Allah sebagai sesembahan, tapi mereka masih menyembah kepada Lata, Uzza, Mana, Hubal dan sesembahan yang lain. Mereka meyakini Allah sebagai sembahan, tapi mereka tidak menafikan sesembahan yang lain. Ini belum benar tauhidnya. Sama halnya dengan orang yang mungkin di hari Jumat ikut Jumatan bersama kaum muslimin, di hari Minggu ikut kebaktian di gereja. Kita mau bilang agama apa? Agama gandum-gandum, campur-campur. Kan belum benar tauhidnya. Harus dinafikan. Tidak diakui adanya sesembahan di muka bumi ini, kemudian mengakui, menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Ini baru rukun dari kalimat tauhid terpenuhi. An-nafyu wal itsbat. Ini dulu barangkali. Nanti untuk menjelaskan tentang syahadat ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang lain insyaallah. Ini baru rukun ya, belum nanti syarat dan yang semisal dengannya dari kandungan syahadat dan tauhid. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Qul maaf, wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut dengan salat tarawih. Yang pertama dengan dua-dua.